Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari COVID-19 terhadap dunia perbankan. Oke, apa itu COVID-19? Kalian sudah tahu belum mengenai COVID-19 itu seperti apa? COVID-19 itu seperti ini. Cering. Bukan. Tapi ini, cering. Nah, COVID-19 adalah virus yang baru ditemukan atau dikenal akhir-akhir ini di Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019 kemarin. Nah, lalu apa saja sih gejala dari COVID-19? Nah, gejala-gejala dari COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Nah, gejala-gejala yang dialami tersebut biasanya ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Namun sebagian besar atau 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih atau sembuh. Orang yang terjangkit COVID-19 biasanya sakit parah atau kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung atau diabetes, bahkan mungkin punya lebih yang parah dari itu, mungkin saja demam, batuk, dan kesulitan bernafas, sebaiknya mencari pertolongan medis atau secepatnya segera melakukan penyembuhan. Nah, dampak COVID-19 di sini dirasakan oleh semua negara, termasuk salah satunya di negara saya, Indonesia, di mana banyak terjadi kegiatan yang tertunda yang menjadikan perlambatan ekonomi. Tentu menjadi dampak di beberapa sektor pelaku perekonomian. Indonesia yang masih mengandalkan hasil impor merasakan adanya perbedaan karena COVID-19 ini. Banyak sektor-sektor pariwisata yang tutup, mengakibatkan pendapatan di negara menjadi berkurang. Tetapi, justru pengeluaran yang terus bertambah. Semua lembaga usaha, baik pada sektor pembiayaan, jasa, sektor produksi mengalami beberapa masalah karena COVID-19 ini. Adanya penurunan nasabah, konsumen, pelanggan menjadikan perputaran keuangan di lembaga mulai berkurang. Bahkan banyak sekali perusahaan yang rela melakukan hutang atau meminjam untuk menghandle perusahaannya. Pengaruh COVID-19 ini terhadap operasional perbankan sendiri di Indonesia sangatlah berpengaruh. Oleh karenanya, pengelolaan risiko operasional wajib dilakukan dengan baik untuk meningkatkan kinerja layanan bank kepada nasabah di era yang kompetitif dan saat persaingan ini. Adanya COVID-19 telah merubah pola kerja banyak bank di Indonesia. Kehadiran COVID-19 mampu merubah pola operasional bank di Indonesia saat ini. Coba Anda perhatikan beberapa perubahan yang terjadi. Pertama, penutupan unit operasional bank. Banyak kantor unit seperti kantor kas, kantor cabang, pembantu telah ditutup oleh kantor pusat mengingat tingginya resiko virus ini. Banyak layanan dipindahkan ke kantor cabang untuk menghindari banyak resiko operasional bank. Kedua, jam operasional bank. Banyak bank telah memperlakukan jam operasional yang terbatas untuk mengurangi resiko operasional akibat penyebaran COVID-19. Pemberlakuan jam operasional bank secara berbeda-beda ini tergantung kebijakan kantor pusat bank baik konvensional maupun syariah. Rata-rata bank beroperasi hanya 6 jam dalam satu hari. Terus yang ketiga, split operation. Banyak bank telah memberlakukan kehadiran yang diatur sedemikian rupa untuk memberikan kesempatan sebagian karyawan di rumah sehingga mengurangi resiko operasional, meminimalisasi resiko penyebaran COVID-19. Kebanyakan bank memberlakukan split operasional 50%. Artinya 50% ini karyawan dirumahkan dan sisanya bekerja seperti biasa. Jumlah hari libur juga bervariasi. Ada yang 2 hari libur, bahkan 5 hari libur. Nah, terus yang keempat, meningkatnya biaya operasional bank. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, bank harus mampu mengustomisasi layanan baik nasabah dengan menyediakan hand sanitizer, disinfektan, masker yang senantiasa berganti. Tidak saja untuk nasabah, bahkan untuk karyawan. Mencari masker dan hand sanitizer saja sudah mulai susah sekarang ini. Nah, lanjut dampak COVID-19 terhadap keuntungan bank.
Nah, dengan keterbatasan operasional yang dilakukan bank, menjadikan dampak yang dialami di sektor perbankan. Perbankan yang dalam operasionalnya harus dilengkapi dengan alat yang standar dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 ini tentu menyebabkan biaya tambahan dalam pengeluaran operasionalnya. Pertumbuhan kredit yang terhambat menjadikan pendapatan atau keuntungan bank semakin berkurang. Banyak kebijakan stimulus yang dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Salah satunya dengan menunda pembayaran cicilan atau pengurangan jumlah suku bunga. Hal tersebut menyebabkan operasional keuntungan di sektor perbankan mulai berdampak semakin rendah. Nah, sekilas mengenai dampak dari COVID-19 terhadap perbankan. Jika ada yang kurang atau mungkin ada yang ingin ditambahkan, bisa tambah di kolom komentar. Bang, ngapain tuh bang? Ngapain tuh? Jadi kan habisan. Gabut? Gak macam. Kamu. Ayo. Rambutnya ambil dulu rambutnya.